Krisis keuangan 2008 itu bukan cuma soal kepanikan di Wall Street loh. Ini jauh lebih dalam dari itu. Krisis ini sebenarnya adalah puncak dari pertarungan ide yang udah berlangsung selama puluhan tahun. Nah, kali ini kita bakal bongkar akar intelektual dari salah satu bencana ekonomi terbesar di zaman modern. Oke, coba deh bayangin momen ini. Alan Greenspan, yang sering banget dijuluki maestronya ekonomi, duduk di hadapan Kongres dan ngaku. Dia bilang kalau pandangan dia tentang dunia, ideologinya, ternyata salah. Fondasi keyakinan yang jadi panduannya selama bertahun-tahun ternyata ambruk. Pengakuan yang shocking banget ini langsung memunculkan satu misteri besar. Ideologi keliru apa sih yang sebenarnya dia maksud? Nah, untuk memecahkan misteri yang kita perlu periksa tersangka pertama kita. Ini adalah sebuah teori yang kelihatannya sempurna, sangat elegan. Teorinya bilang kalau pasar bebas itu bisa ngatur dirinya sendiri. Ide ini, yang sering disebut ekonomi utopis, pada dasarnya menjanjikan kemakmuran, asal pemerintah nggak ikut campur. Semuanya berawal dari Adam Smith dan konsepnya yang super terkenal, tangan tak terlihat, atau the invisible hand. Idenya waktu itu revolusioner banget. Gini, keegoisan individu, kalau disalurin lewat kompetisi pasar, entah gimana caranya, secara ajaib bisa menghasilkan yang terbaik buat semua orang. Nah, inilah batu fondasi dari pemikiran pasar bebas. Terus, para ekonom gak berhenti di situ. Mereka ngasih bumbu matematika yang canggih buat idenya Smith. Namanya teori keseimbangan umum. Gampangnya, teori ini ngelihat pasar itu kayak mesin yang stabil dan bisa benerin dirinya sendiri. Kalau dibiarin aja, katanya nih, pasar bakal selalu nemuin titik seimbang yang paling sempurna dan efisien. Dan tentu aja, ide-ide ini langsung dilahap sama Wall Street. Muncul deh yang namanya hipotesis pasar efisien. Intinya, teori ini bilang kalau pasar saham itu mesin pengolah informasi yang sempurna. Artinya apa? Harga saham itu selalu benar. Dan gelembung ekonomi, ya kayak yang kita lihat sebelum 2008 itu, secara teori harusnya mustahil terjadi. Harusnya ya. Tapi ide ini nggak muncul tiba-tiba loh. Ini tuh hasil evolusi pemikiran selama lebih dari 2 abad. Dimulai dari Smith, terus lanjut ke Hayek yang bilang nggak ada satupun pemerintah pusat yang bisa nyaingin pengetahuannya pasar yang tersebar di mana-mana. Terus ada lagi Friedman dan Lucas yang bawa ide ini ke level ekstrim dengan asumsi kalau manusia dan pasar itu ya 100% rasional. Tapi, selalu ada tapinya kan? Ada argumen tandingan. Inilah tersangka nomor 2 kita. Ini bukan satu teori tunggal, tapi lebih kayak sekumpulan ide yang ngejelasin kenapa di dunia nyata, pasar itu sering banget gagal. Dan kadang gagalnya itu spektakuler. Kita sebut aja ini ekonomi berbasis realitas. Jadi intinya di sini nih, ekonomi utopis itu dibangun di atas asumsi yang wah keren banget kedengerannya. Manusia itu super rasional, informasi itu sempurna, dan pasar itu pasti stabil. Nah, ekonomi berbasis realitas datang dan bilang, tunggu dulu. Manusia itu yang manusia, punya bias, punya keterbatasan, informasi seringkali nggak lengkap. Dan yang paling penting, pilihan rasional tiap orang kalau digabungin malah bisa jadi bencana kolektif. Salah satu contoh kegagalan pasar yang paling awal ketahuan itu namanya efek limpahan atau eksternalitas. Gini, ekonom Arthur Pigo menunjukin kalau pasar itu sering cuek sama biaya sosial. Risiko sistemik di dunia keuangan, di mana gagalnya satu bank bisa bikin bank lain ikut-ikutan rubuh, itu contoh sempurna dari efek limpahan negatif yang parah banget, yang benar-benar diabaikan sama pasar sebelum krisis 2008. Terus, ada juga masalah informasi yang nggak seimbang. Ini dijelasin dengan keren banget sama George Akerlof, pakai analogi pasar mobil bekas. Bayangin, Anda mau beli mobil bekas, tapi Anda nggak bisa bedain mana mobil yang bagus sama yang jelek, atau yang disebut lemon. Pastinya Anda nggak mau bayar mahal kan? Akibatnya orang yang jual mobil bagus jadi males jual mobilnya. Yang tersisa di pasar cuma lemon doang. Nah, ini kan ngerusak pasar dari dasarnya. Ini nih yang aneh. Namanya dilema tahanan. Ada paradoks di sini. 2 orang masing-masing mikirin kepentingan terbaik buat dirinya sendiri, malah hasilnya jadi lebih jelek buat mereka berdua. Kalau dua-duanya ngaku, hukumannya 5 tahun. Padahal kalau kompak sama-sama diam cuma setahun. Aneh kan? Inilah yang disebut irasionalitas rasional. Dan dinamika kayak gini sering banget kejadian di Wall Street. John Maynard Keynes udah paham banget soal ini. Dia ngebandingin pasar saham itu sama kontes kecantikan di koran zaman dulu. Tujuannya bukan milih wajah yang menurut kamu paling cantik, tapi nebak wajah mana yang menurut orang banyak paling cantik. Investor juga gitu.
Seringkali mereka bukan bertaruh pada nilai asli perusahaan, tapi pada apa yang mereka pikir investor lain bakal lakukan. Jadi ini permainan tebak-tebakan psikologis. Oke, sekarang mari kita sambungkan semuanya. Gimana pertarungan antara dua ideologi ini? Si impian pasar sempurna melawan si kenyataan pahit bisa menciptakan resep bencana yang sempurna untuk krisis 2008. Jadi, panggungnya udah disiapin. Selama puluhan tahun, kepercayaan buta pada pasar yang bisa ngatur diri sendiri itu berujung pada deregulasi besar-besaran di sektor keuangan. Aturan dilonggarin, terus pas The Fed, Bank Sentral Amerika, banjirin sistem dengan uang murah setelah gelembung.com pecah, wah, semua bahan-bahan buat bencana besar udah ngumpul. Sebenarnya ada ekonom namanya Hyman Minsky yang udah ngasih peta menuju bencana ini. Teorinya gini, justru stabilitas itu sendiri yang melahirkan ketidakstabilan. Kenapa? Karena masa-masa yang enak bikin semua orang jadi terlalu pede, terlalu berani ambil risiko. Mereka pindah dari utang yang aman ke utang spekulatif dan akhirnya ke level Ponzi. Di mana satu-satunya cara buat bertahan adalah kalau harga aset, misalnya rumah, naik terus-terusan. Dan boom! Disinilah semua teori kegagalan pasar tadi jadi kenyataan. Informasi tersembunyi ada di mana-mana, lewat pinjaman pembohong dan produk keuangan super rumit yang risikonya nggak ada yang ngerti. Irasionalitas rasional, para bos bank tahu ini gila, tapi mereka harus tetap berdansa atau kalah saing. Perilaku ikut-ikutan jelas banget. Semua orang numpuk di properti ngira harganya bakal naik selamanya. Dan efek limpahan, begitu Lehman Brothers jatuh, efek dominonya hampir meruntuhkan seluruh ekonomi dunia. Biar kebayang segila apa situasinya, coba lihat angka ini. 13,5 triliun dolar. Itu jumlah utang kali baru yang diciptakan di Amerika Serikat cuma dalam waktu 4 tahun. 4 tahun! Antara akhir 2002 sampai akhir 2006. Gila kan? Nah, grafik ini nunjukin cerita yang sama tapi dari sudut pandang lain. Total utang AS itu meroket. Dari 300% PDB jadi 350% PDB. Dalam waktu singkat. Ini artinya seluruh ekonomi Amerika itu benar-benar berjalan di atas tumpukan utang yang skalanya belum pernah ada sebelumnya. Jadi, apa sih pelajaran utamanya dari semua ini? Ini bukan cuma soal serakah atau aturan yang jelek loh. Ini tentang betapa kuatnya sebuah gagasan atau ide. Keynes pernah bilang, dan ini kena banget, para bankir dan pembuat kebijakan yang nganggap diri mereka praktis dan pragmatis itu sebenarnya lagi bertindak berdasarkan teori-teori ekonomi abstrak, entah mereka sadar atau enggak. Poin terpentingnya adalah ini, krisis tahun 2008 itu pada dasarnya adalah tabrakan keras antara sebuah ideologi, yaitu mimpi tentang pasar yang sempurna, dengan tembok kenyataan. Dan mimpi itu hancur lebur, akibatnya kita semua yang rasain. Nah, ini yang harus kita pikirin sekarang. Kalau krisis terakhir itu disebabkan oleh sebuah ide yang keliru, pertanyaannya adalah, ide-ide apa sih yang sekarang lagi mendominasi pemikiran kita? Dan yang lebih penting, kemana ide-ide itu akan membawa kita selanjutnya?